Assalamualaikum. Buat kalian yang baru tahu, kalau Al-Azhar memiliki boarding school, yuk kita bantuin untuk kalian cari tahu lebih detail lagi Al-Azhar International Islamic Boarding School yang terletak di daerah Karanganyar. Kami sekeluarga nyebutnya puncaknya Solo. Dia dari kota Solo sekitar 1 jam lagi lah ya. Dan pemandangannya cukup indah dan emang sejuk sih. Enak banget buat dipakai ngafalin Al-Quran. Yes, video ini sebagian besar dibuat pas kita lagi road trip ke Bali. Kita mampir sebentar ke AIBS. Itu sekitar bulan akhir Januari 2022. Nah, selebihnya kita akan sharing ke kalian kenapa sih kita pilih AIBS untuk boardingnya anak kita. Sementara sebetulnya kan di Jakarta juga banyak ya yang dekat-dekat daerah Jakarta. Oke, check it out. Ya, yang pertama kali itu yang bikin jatuh cinta itu suasananya di sini. Jadi udaranya emang sejuk ya. Tentunya memang jauh sekali dengan udara di Jakarta. Nah, dengan udara yang sejuk inilah dan lokasinya juga yang hijau-hijau yang ngebuat anak aku di Juni 2021 memutuskan dia mau sekolah di sini. Padahal gedungnya belum jadi kokoh seperti sekarang. Nah, ini waktu visit kita yang pertama kali setelah bangunan ini jadi. Nah, ini kita disambut dulu di lounge di sini ya, terus baru kita ngiderin AAIIBS. Jadi kita ditawarin mau naik tangga atau naik lift. Buat ke lantai atas kita tetap pilih untuk naik tangga ya, dan supaya kita juga tahu gitu untuk area-areanya itu sendiri. FYI, di AAIIBS ini saat ini SMP dan SMA gitu. Nah, kurikulumnya menggunakan kurikulum Kementerian Pendidikan Kebudayaan gitu ya. Jadi saya juga pada saat nyari-nyari ini tuh baru paham gitu ya. Jadi kalau misalnya pesantren itu menggunakan kurikulum dari Kementerian Agama gitu ya, yang madrasah-madrasah gitu. Tapi kalau misalnya SMP dan SMA itu menggunakan kurikulumnya ya dari Kemendikbud. Nah, jadi untuk AIBS ini konsepnya itu dia mengcombine gitu ya. Jadi kalau misalnya pagi itu dari Kemendikbud, kemudian malamnya dia akan fokus kepada target-target hafalan Al-Quran dan juga kajian-kajian keislaman, dan juga ini terafiliasi dengan internasional juga gitu. Oke, untuk perpustakaannya ini akan bergilir ya penggunaannya, nantinya akan diatur karena kan SMP dan SMA itu ada di satu wilayah gitu ya. Cuma untuk yang ikhwan dan akhwatnya tentunya gedungnya dipisah. Tapi untuk penggunaan library-nya ini bareng-bareng gitu. Tapi yaitu tadi ada jadwalnya kapan ikhwan, kapan akhwat, kapan SMP dan kapan SMA. Satu lagi pertimbangan kita, nah untuk ada di sini gitu ya. Jadi kegiatan belajar mengajar di AAIBS ini menggunakan teknologi gitu. Jadi setiap siswa dan siswi itu nantinya akan memiliki iPad gitu yang hanya digunakan pada saat jam pembelajaran tentunya, atau pada saat sekolah misalnya ada tugas gitu ya. Tapi tentunya itu berdasarkan pengawasan dari musyrifah atau wali kelasnya di AAIIBS. Waktu kita berkunjung ini sekitar jam 11-an ya, jam 11-an gitu. Nah itu udaranya juga gak terlalu panas gitu. Jadi memang anak saya udah kesengsem banget karena udaranya sejuk. Nah, kita dikasih kesempatan untuk nyobain lift untuk menuju ke arah masjid gitu ya. Tadi kan perpustakaan, kemudian kita mau ke arah masjid. Nah, ini untuk liftnya, karena liftnya kecil kita cuma muat, ini kita sekeluarga muat untuk berempat gitu. Ini ngeliat gunung aja kan ya, dasar orang Jakarta ya gitu kan. Kita ngeliat Gunung Salak aja kalau cerah gitu kan. Ini gak usah jauh-jauh udah terlihat pemandangan yang indah seperti lukisan pagi. Nah, satu lagi buat orang tua yang masih
memikirkan, aduh jauh ya Jakarta Solo, ntar kalau ngejemputnya gimana gitu kan ya. Nah, AAIIBS ini memiliki layanan yang sudah bekerja sama dengan maskapai gitu ya. Untuk anak-anak itu bisa diantar di bandara orang tuanya gitu ya. Jadi kita tinggal jemput. Kalau karena saya di Jakarta, saya tinggal jemput di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi mereka berangkat pagi-pagi bareng-bareng serombongan dan kemudian naik pesawat gitu ya. Terus saya tinggal jemput di Bandara Soekarno-Hatta dan komunikasi alhamdulillah berjalan lancar. Keren sih. Ini secara nggak langsung anak-anak emang udah mandiri banget sih. Saya sampai kaget bahwa anak saya itu udah keren banget untuk packing. Nah, ini sekarang kita explore bagian dalam masjid ya. Ini yang di area bawah. Area bawah ini untuk ikhwan gitu ya. Atau pada saat kajian itu akhwat juga bisa akan ada di sini, tapi tentunya dengan dihijab terlebih dahulu seperti masjid-masjid pada umumnya gitu. Tapi kalau misalnya untuk sholat malam normalnya di masjid gitu ya, apa di daily mana, Pak? basisnya Ada itu kalau akhwat itu sholatnya di bagian atas. Itu maksudnya daily activity. Hahaha. Nanti dari start jam 8 sampai jam 2 itu akademik. Dan jam 2 sampai jam 3 itu full istirahat. Kemudian jam 3 sampai sebelum maghrib itu nanti free time. Kemudian selepas maghrib ada kajian syekh tadi. Kemudian selepas isya kita ada tahsin sama murojaah. Itu sampai jam kurang lebih setengah 10 atau 10 kurang seperempat. Lepas itu nanti istirahat malam. Dan jam 3 kita qiyamul berjamaah. Nah, kemudian dilanjutkan dengan subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan store hafalan. Di masjid ini? Bisa di masjid. Oke. Nah, setelah store hafalan nanti baru persiapan untuk sekolah. Sarapan, mandi dan sebagainya. Itu rutinitas dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu? Untuk Sabtu kita eskul wajib. Dengan memanaskan berenang nanti sesuai dengan jadwal. Hari Ahadnya kita untuk jadwal komunikasi orang tua dengan ananda melalui iPad, melalui aplikasi Zoom meeting. Oke. Berarti emang padat ya jam 10 tidur terus jam 3 lagi mulai lagi ya. Oke, iya. Oke, kegiatannya cukup padat kan? Nah, jadi ini salah satu pertimbangannya anak saya yang juga menginginkan sekolah itu offline gitu. Karena menurut anak saya kalau sekolahnya online itu kurang menantang. Gaya banget kan? Oke, pada intinya dia suka untuk berinteraksi dengan orang dan kita mendukung hal tersebut gitu ya, dan dia suka dengan pembelajaran offline bukan yang harus dikit-dikit online gitu kan karena kan kalau misalnya boarding insya Allah sudah tersaring ya gitu ya, dari sisi kesehatan pun sudah dicek gitu oleh sekolah. Nah ini karena anak kita akhwat gitu ya, jadi yang kita shoot adalah gedung akhwat tentunya gitu. Nah gedung akhwat ini adem banget karena langsung bisa ngelihat gunung ya pemandangannya gitu. Nah ini yang daerah Masjid dan Perpustakaan, terus yang sebelahnya lagi itu daerahnya Ikhwan seperti itu. Dan pertimbangan lainnya untuk milih sekolah ini itu ada parents corner. Jadi ada jam-jam di mana parents bisa ngelihat activities dari anaknya gitu ya. Tentunya untuk area-area yang komunal gitu, seperti di kantin, terus kemudian juga bukan kantin sih, maksudnya pantry ya, terus kemudian juga di masjid gitu. Sebetulnya kelihatannya juga kecil-kecil sih, tapi itu cukup mengobati rindu kita kok yang udah mau hotel lama jauh dari anaknya gitu kan ya. Well, kalau dari sisi udara nggak bohong sih, udah enak banget ya. Maksudnya dari sisi polusi juga kurang gitu ya, nggak ada polusi gitu kan. Terus udaranya seger, langit hamparannya luas gitu. Kalau misalnya dengar ceritanya anak saya tuh, kalau misalnya dia lagi mau ke masjid pas Qiyamul Lail, katanya langitnya itu bisa warnanya macam-macam loh bun, bisa warnanya ungu gitu ya. Terus bintang-bintangnya kelihatan jelas. Tuh kan, terus udah gitu ditambah ada tempat duduk-duduk gitu. Nah itu biasanya mereka kalau hafalan nongkrong di situ tuh.
Jadi hafalannya cepet masuk katanya, Masya Allah, tabarakallah. Nah ini daerah lobinya asrama putri gitu ya. Jadi ini kita mau ke asrama putri sekaligus kelas-kelasnya juga di sini. Jadi kalau misalnya belajar tuh ada ruang kelas di sini gitu. Untuk kelasnya bukan model moving class ya, tapi kelas yang seperti biasa ada muridnya stay di situ gitu ya, nanti guru yang datang. Nah, kecuali untuk beberapa mata pelajaran yang membutuhkan praktek gitu, itu baru ada ruangan khusus tersendiri yang memang dipergunakan sesuai jadwalnya masing-masing. Sejauh ini alhamdulillah reportnya anak saya dia nyaman gitu ya dengan pembelajaran di sini, dan kemudian juga sangat-sangat bersemangat gitu ya, karena menurut anak saya seru belajarnya. Nah, yang suka ditanyain sama teman-teman saya tuh, gimana sih caranya anak mau pesantren atau boarding? Nah, kebetulan saya dan suami itu nggak punya tips khusus ya. Cuma sejak mereka SD itu sampai dengan sebelum pandemi, itu saya selalu ngikutin anak-anak ke pesantren kilat, dan ternyata berbekas gitu ya pengalaman itu ke anak saya. Nah, ruangan yang ada di sini itu kan ada tempat duduk-duduk ya. Nah, ini biasanya kalau pas kita lagi ketemuan sama anak-anak, itu kita ketemu di sini gitu. Jadi sekarang itu sebulan sekali anak-anak bisa dijenguk, lamanya itu sekitar 3 jam ya. Gitu. Yang paling penting tentunya ada pelayanan kesehatan di sini gitu. Jadi buat parents yang mau masukin sini, insya Allah nggak khawatir ya, karena juga ada pemeriksaan berkala juga di sini. Bahkan info dari anak saya, scaling pun bisa di sini dengan diantar ya ke klinik terdekat gitu yang udah bekerja sama dengan AIB. Begitupun juga terkait dengan pemeriksaan mata gitu. Jadi memang sangat all out ya dari sisi kesehatan. Oke sih. Jadi emang ada dokter jaga di sini. Jadi alhamdulillah insyaallah anak-anak terpantau dengan baik ya masalah kesehatannya. Amin. Oke, reviewnya saya sendiri untuk unit kesehatan ini sih oke ya. Maksudnya cepat tanggap juga gitu. Kalau misalnya ada keluhan pun anak-anak tuh sudah ditangani oleh unit kesehatan di sini. Terus kemudian kalau misalnya kita punya vitamin atau obat-obatan pribadi itu bisa dikomunikasikan gitu. Oke, sebagai tambahan terkait dengan busana, mungkin ya banyak juga yang nanya terkait dengan busana. Ini kalau untuk sekolah disarankan menggunakan gamis ya. Nah, anak saya tuh sukanya sekarang itu gamisnya warna hitam gitu. Nah, terus kemudian untuk hal-hal yang lain mungkin bisa dicek juga di Instagramnya AAIIBS. Nah, di gedung asrama ini di mana juga ada ruangan untuk tidurnya dan juga ruangan untuk belajarnya. Nah, untuk ruangan belajarnya ini nih di area sini SMP dan SMA. Untuk angkatannya anak saya sih SMP-nya itu 2 kelas putri ya, 2 kelas putri, 2 kelas putra gitu. Nah, tapi untuk yang SMA-nya itu 1 kelas kalau nggak salah. Jadi masih cukup dengan menggunakan gedung ini. Dan infonya sih masih terus melakukan pembangunan. Di sini area makannya anak-anak. Ini parents bisa akses untuk jam-jam tertentu ya. Jadi bisa ngeliat deh, ngintip-ngintip. Ada anak aku nggak ya? Ada anak aku nggak ya? Oke, kita naik lagi ke atas ya. Mohon maaf, ini ibu-ibu yang jarang olahraga jadi agak ngos-ngosan. Tapi kalau anak saya gesit banget untuk naik turun tangga gitu. Kita memasuki ke kamar. Nah, ini kamarnya itu ngadep pemandangannya keren sih. Jadi kita ngeliatnya bener-bener kayak penginapan ya gitu ya. Dan anak saya pun juga langsung betah sih gitu kan. Maksudnya benar-benar homey juga gitu.
Untuk kamar mandinya dengan shower gitu ya, terus kemudian klosetnya juga duduk. Untuk meja belajar juga lemari-lemarinya itu juga udah sendiri-sendiri semuanya gitu, dan maksimal satu kamar itu isinya 6 orang. Nah ini kita langsung lihat gunung, yeay. Yes, alhamdulillah kalau dari sisi udara, terus pemandangan, masya Allah, tabarakallah, anak saya kalau cerita tuh bener-bener happy gitu, dan dia bersyukur sekali bisa dikasih kesempatan, diridhoi Allah untuk bisa belajar di sini gitu ya. Dan kemudian dari dia tuh juga reviewnya itu kakak kelasnya juga oke gitu, baik-baik semuanya. Oke, bahasa pengantarnya di sini ada 3 bahasa Indonesia, Inggris, dan juga Arab gitu. Nah, kemudian juga selain itu ada target-target hafalan gitu ya dari anak-anak yang harus dipenuhi sama anak-anaknya itu sendiri. Jadi kalau misalnya dibilang berat apa enggak sih gitu, ketika anak-anak itu sudah memilih untuk mereka boarding, insya Allah akan selalu ada jalan gitu ya, dimudahkan gitu. Beda halnya kalau misalnya kalau saya sih tidak menyarankan untuk dipaksa gitu. Jadi biarkan itu lahir dari kemauannya dia sendiri. Oke, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.